warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala hadhihi an-ni'mah walhamdulillah ala kulli ni'mah. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammad syafi'il ummah wa ala ali tayyibin at-tahirin min abna'i Fatimah. Bismillahi masyaallah la yasuqul khair illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Ikuti setelah saya, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi min kulli dhanbin 'azim wa min jami'i ma'asi wal khataaya sirran wa jahran zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan sam'an wa basaran taubatan nasuha. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats insyaallah taala minal aminin. Amin ya rabbal. Yang saya cintai, saya muliakan para orang tua kita yang hadir pada malam ini, semoga panjang umur, sehat walafiat. Juga bersama saya adalah Habib Abu Bakar bin Syekh Barakba wal Habib Faik bin Syahab, semoga panjang umur, sehat walafiat. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah dari Masjid Al-Ghulam Tembilahan Riau yang selalu mudah-mudahan mendapatkan limpahan rahmat karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik kepada kita sehingga kita bisa berada di dalam satu tempat yang mana hati kita selalu mengingat Allah, menjalankan perintah Allah dan mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kesempatan ini janganlah disia-siakan. Allah Subhanahu wa taala sudah terlalu banyak memberikan kenikmatan kepada kita. Raihlah nikmat tersebut, dan di antara nikmat tersebut adalah nikmat kesempatan yang harus kita perhatikan. Allah berikan kesempatan untuk bisa duduk di dalam masjid. Allah berikan kesempatan untuk bisa mendengarkan nasihat-nasihat. Allah memberikan kesempatan kaki ini melangkah dengan ringan, tidak berat, sehingga bisa berada di tempat ini, di masjid ini, dan itu semuanya adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah disia-siakan kesempatan tersebut, karena kita hidup ini tidak lama. Dunia ini adalah sifatnya sementara, tempat transit saja. Maka siapkan bekal amal yang banyak agar nanti kita di akhirat kelak menjadi orang-orang yang beruntung. Tentunya beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Mudah-mudahan semuanya kita selalu menjadikan hidup kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga di hari kemudian. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sudah begitu lama kita tidak berjumpa, tapi alhamdulillah malam ini Allah berikan kesempatan untuk berjumpa kembali, berada di kota Tembilahan. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan pada malam ini semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berharap langkah kita malam ini dihitung pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah berangkat, langkah pulang semuanya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan duduknya juga kita di sini mudah-mudahan menjadikan wasilah kalau kita itu berhak mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah kita sudah masuk di awal tahun baru Hijriyah. Kalau kita ingat tahun baru, pasti tentunya kita akan ingat hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Yang mana hijrahnya Nabi Muhammad ini begitu indah, dan harus kita ulang-ulang, harus kita pahami kenapa Nabi itu harus hijrah. Tentunya atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan di situ juga ada pembelajaran yang mesti kita ambil. Kalau kita lihat kehidupan Nabi yang begitu sederhana, keadaan sebelum hijrah itu Nabi dalam kondisi sulit, susah bergerak, susah untuk berdakwah, diintimidasi, dilempar batu, dihina, bahkan menyebarkan Islam saat itu dalam kondisi sembunyi-sembunyi. Ini menunjukkan bahwasanya kalau Nabi minta sama Allah, apapun pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa Nabi mengajarkan kepada kita kunci untuk mendapatkan kesuksesan itu mesti ada yang namanya perjuangan. Bapak Ibu semua yang ada di sini, kalau ingin menjadi orang baik harus berjuang dulu. Ingin menjadi orang yang bertakwa kepada Allah harus berjuang dulu. Ingin menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat harus berjuang dulu. Dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau hijrah, beliau pindah. Bahkan bukan hanya beliau, sahabat-sahabat beliau pun, yang mana mereka itu sudah nikmat hidup di kota Mekah. Mereka punya jabatan, mereka punya harta, mereka punya keindahan. Ketika diajak hijrah oleh Nabi, mereka tinggalkan semua keindahan tersebut. Kenapa? Tujuan mereka adalah mencari ridha Allah dan mencari ridha Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita bertanya pada diri kita masing-masing, apakah Allah ridha kepada kita? Apakah semua amal ibadah yang kita lakukan saat ini semuanya diridhai oleh Allah? Kita sedang mencoba, kita sedang belajar, kita sedang menggali, kita datangin masjid untuk sholat berjamaah. Tapi ingat, apa yang kita lakukan belum tentu bisa menjadikan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada cara lain. Jadilah hamba Allah yang patuh kepada Allah min haitsu ma kunta, dimanapun kita berada. Fi ayyi makan, dimanapun tempat kita berada, jadilah hamba-hamba Allah yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah para sahabat bagaimana cara mereka mencontoh Nabi Muhammad. Begitu gencarnya mereka. Sampai-sampai mereka itu semua yang dilakukan oleh Nabi mereka ngikut. Saya gambarkan satu contoh. Sebelum kita bahas tentang Ratibul Haddad, Syaratibul Haddad, saya kasih gambaran contoh agar kita paham semuanya. Bagaimana keadaan para sahabat ketika Nabi hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah, dan perjalanan itu sangatlah sulit. Bukan perjalanan menyenangkan, bukan perjalanan enak, bukan perjalanan dengan begitu seperti kita. Kalau kita mungkin dari Tembilahan ke Pekanbaru ke Jakarta dengan bekal yang enak, ya cari mobil yang enak, naik pesawat ataupun naik bis dengan AC-nya, dengan duduk yang empuk. Sementara Nabi itu berjalan kaki sembunyi-sembunyi agar tidak nampak dari orang-orang kafir, dan perjalanan yang cukup melelahkan. Tapi dengan sabar Nabi Muhammad beserta para sahabat mereka hijrah dari kota Mekah. Mereka tinggalkan kota Mekah untuk apa? Untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan untuk mencari ridhanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bikin power kekuatan di kota Madinah yang dulu namanya Yasrib.
Ingat, mesti kita pahami ya. Sebelum kota Madinah Al-Munawwarah namanya Yasrib, negeri wabah penyakit. Orang-orang kalau udah dengar Yasrib takut, khawatir karena ada wabah di situ. Ada virus yang sangat mematikan, virus yang tidak ada obatnya. Tapi begitu sahabat mendengar ajakan Nabi hijrah, mereka hiraukan virus tersebut. Kenapa? Karena mereka ingin selalu bersama Nabi Muhammad SAW. Itu yang disebut dengan ta'alluq, itu yang disebut dengan cinta, itu yang disebut dengan pengorbanan. Mereka ikut Nabi Muhammad SAW. Yang saya mau gambarkan ketika Nabi sampai ke kota Madinah, Nabi bersama rombongan yang kita kenal dengan Muhajirin, kemudian disambut oleh orang-orang Madinah yang bernama Ansar. Jadi Muhajirin wal Ansar disambut dengan sesuatu pujian-pujian yang indah. Ayo kita baca ya. Kita baca seakan-akan kita bayangkan bagaimana Nabi ketika itu disambut oleh orang-orang Ansar, orang-orang Madinah. Barang-barang kita baca, kita ngambil berkah. Tala'al badru alaina min thaniyatil wajaba syukru alaina sekali lagi keluarkan suaranya. Tala'al badru wajaba syukru alaina mada'a lillah. Disambut dengan tala'al badru. Alangkah indahnya wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bayangkan kita sebagai umatnya, bayangkan bagaimana wajahnya Nabi Muhammad, bagaimana keadaan Nabi Muhammad, bagaimana akhlak Nabi Muhammad, bagaimana budi pekertinya Nabi Muhammad. Terus kita bayangkan, karena kita termasuk umatnya. Tujuannya agar ada rasa mahabbah, rasa cinta kepada Nabi. Syarat mutlak kalau mengaku cinta harus kenal dulu. Kenapa para sahabat itu mereka mati-matian? Mereka korbankan jiwa, raga, harta, bahkan nyawa sekalipun mereka berikan kepada Nabi Muhammad. Karena mereka udah punya ta'alluq, udah punya ikatan, udah punya cinta. Contoh sederhana dari sahabat wanita Nabi Muhammad, ketika orang tuanya, bapaknya, suaminya, anaknya ada ajakan perang, subhanallah, tiga-tiganya ngikut. Setelah pulang perang, perempuan ini tidak menanti orang tuanya, bapaknya tidak dinanti, suaminya tidak dinanti, anaknya tidak dinanti. Yang dia nantikan adalah Nabi Muhammad SAW. Ini baru kalangan sahabat perempuan. Ketika pulang Nabi dapat berita, wahai sahabat wanita Rasulullah, bahwasanya ayah kamu meninggal, gugur dalam peperangan bersama Nabi Muhammad. Apa jawaban wanita ini? Ini jawaban cinta. Orang tuanya meninggal, tidak dia hiraukan. Jawaban dia, aina Muhammad, aina Rasulullah, di mana Rasulullah? Apakah Rasulullah dalam keadaan selamat? Sahabat yang bawa berita kaget, ayahnya meninggal, dia nggak nangis. Yang dipikirkan di otaknya Nabi Muhammad SAW. Itu namanya cinta. Melebihi dari segala-galanya. Datang utusan kedua bawa berita, wahai sahabat wanita Nabi Muhammad, bahwasanya suami tercinta kamu meninggal dunia syahid ikut perang bersama Nabi. Apa jawaban selanjutnya? Aina Rasulullah, di mana Nabi Muhammad SAW? Datang lagi berita yang ketiga, Masya Allah, wahai sahabat wanita Nabi Muhammad, diinfokan bahwasanya anak tercinta kamu meninggal dunia syahid ikut perang bersama Nabi Muhammad. Tetap jawaban wanita ini, aina Rasulullah, aruni, perlihatkan kepada aku. Apakah Nabi dalam keadaan sehat? Apakah Nabi dalam keadaan tidak sehat? Tidak dihiraukan keluarga terdekatnya. Kenapa? Karena punya rasa cinta. Tinggal kita tanya, sudah sampai di mana kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW?
Sudah sampai di mana perjuangan kita untuk Nabi Muhammad SAW. Maka sahabat wanita itu dibawalah berjumpa kepada Nabi. Dia katakan setelah, ya Rasulullah, kullu musibah, setiap musibah yang menimpaku setelah aku memandang wajahmu tiadalah artinya. Itu namanya cinta. Maka kita belajar mencintai Nabi Muhammad dengan menjalankan perintahnya, menghidupkan syariatnya, menghidupkan sunnahnya. Apa yang disenangi oleh Nabi, amalkan. Apa yang tidak disenangi oleh Nabi, tinggalkan. Insya Allah kita akan mendapatkan kecintaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sampai ke kota Madinah, Yasrib, dulunya Yasrib sebelum menjadi Madinah, itu sahabat-sahabat Ansor, Pak, mereka berebut. Supaya apa? Supaya Nabi itu tinggal di rumah mereka. Berebut mereka. Ya Rasulullah, tinggal di rumah saya saja ya Rasulullah. Alangkah beruntungnya orang-orang yang rumahnya diinjakkan kaki oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi, subhanallah, Nabi tidak ingin buat kecewa orang-orang Madinah yang minta banyak. Kalau tunjuk rumah ini, yang ini kesian, ya. Itu adab Nabi Muhammad. Apa jawaban Nabi? Subhanallah, nyenengin orang, semuanya senang dengan jawaban tersebut. Apa jawaban Nabi? Biarkan onta ini yang memilih di mana aku akan tinggal. Onta, binatang. Onta lebih paham, onta lebih tahu. Karena onta juga punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Berjalanlah onta tersebut, berjalan. Kemudian rumah yang di samping manggil-manggil, wahai onta, belok di sini saja di rumah saya. Ternyata onta tetap aja jalan terus. Semuanya berharap agar Nabi itu tinggal di rumah mereka. Akhirnya pas itu berhentilah onta tersebut. Ya. Ketika berhenti persis di rumah sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Hafalkan ini biar kita paham semua. Nabi pertama kali pindah ya ke kota Madinah itu berada di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Siapa Abu Ayyub? Sahabat Nabi dari keluarga Ansar. Alangkah senang keluarga itu. Saking senangnya satu keluarga, mereka gembira, mereka bahagia, mereka siapkan makanan. Setiap hari mereka masak-masak yang enak untuk agar dimakan oleh Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Dan satu keluarga itu nungguin, Pak. Nungguin sisa makanan Nabi Muhammad SAW. Begitu Nabi selesai makan, cepat-cepat diambil. Bukan berarti mereka tidak menginginkan Nabi makan yang banyak. Mereka berharap ada sisa dari makanan Nabi Muhammad SAW. Karena mereka tahu Nabi itu pembawa berkah. Ala kulli hal, diambillah makanan tersebut. Istri anaknya udah nunggu, berebut mereka makan bekas Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika, ringkas cerita, ini suatu ketika Abu Ayyub bersama keluarganya masak, dihidangkan kepada Nabi. Tapi makanan itu sama sekali tidak disentuh oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak disentuh sama Nabi. Sampai Abu Ayyub bingung ketika mau diambil, sedikit pun tidak disentuh oleh Nabi. Maka Abu Ayyub bingung, kenapa ya Rasulullah? Dia berani bertanya, memberanikan diri untuk bertanya, apa ada yang salah dengan makanan ini ya Rasulullah sehingga tidak engkau sentuh? Apa jawaban Nabi? Aku tidak bisa memakan makanan yang di dalamnya ada bawang. Nah, orang-orang ahli ibadah mereka itu tidak makan makanan yang makruh. Bawang itu ada baunya. Maka kata Nabi, kami tidak memakan makanan yang ada bawangnya. Sahabat Nabi yang mereka itu senang dengan bawang, suka dengan bawang, ketika mendengar ucapan Nabi, mulai saat itu mereka semuanya tidak makan bawang lagi. Ingin apa? Ingin mencontoh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mungkin repot ya. Urusan makruh ya. Urusannya repot ini. Kita konsumsi terus yang namanya makruh. Mulai dari rokok, yang lain-lainnya ya, semuanya kita hantam semua. Itulah sahabat Nabi. Ketika Nabi tidak memegang, tidak menyentuh, mereka langsung ngikut. Kenapa? Mereka punya ta'alluq, mereka punya cinta, mereka punya mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tahu Nabi itu pembawa berkah. Bahkan diceritakan tentang berkahnya Nabi ini. Waktu terjadi peperangan, subhanallah, itu para sahabat-sahabat kelelahan, Pak, kecapean, sehingga mereka kekurangan stok makanan. Maka salah satu sahabat Nabi waktu itu
Ngomong sama istrinya, wahai istriku, apakah kita punya makanan? Dilihat di stok di dapur ada. Ya udah kamu masak, kira-kira ini cukup untuk berapa orang? Maka kata istrinya, kalau dihitung-hitung ya mungkin sekitar 4-5 orang cukup. Alhamdulillah. Kalau begitu kita bisa ngajak Nabi makan hari ini. Begitulah keadaan mereka, ingin nyenengin Nabi, pengen ngajak Nabi makan di rumah mereka. Ya udah kamu masak, aku akan undang Nabi Muhammad. Keluarlah sahabat tadi. Begitu sampai Nabi dengan bersama para sahabat sedang berkumpul, maka sahabat ini membisikkan. Karena kalau nggak bisik-bisik takut yang lain dengar. Kalau yang lain dengar, ini stoknya hanya untuk 4-5 orang, ini nggak banyak nih. Sementara itu adanya ratusan. Ya. Maka dia bisik-bisik, ya Rasulullah, saya ingin ngajak makan di rumah. Apa jawaban Nabi? Alhamdulillah, dikumandangkan oleh Nabi. Alhamdulillah, hari ini kita diajak makan oleh sahabat. Pucat wajah dia, ya. Ngundang cuma 5 orang, yang datang ratusan. Ya kira-kira nih Masjid Al-Ulam bikin acara, stok untuk 1.000 orang, yang datang 10.000, kira-kira kewalahan nggak? Kira-kira kewalahan ya. Ngundang untuk 5 orang, maksudnya yang datang ratusan. Wah, ini gimana ceritanya katanya? Ini bisa malu ya. Tapi Nabi memesan kepada sahabat tadi, masakan itu jangan diapa-apain, tunggu aku datang. Tunggu sampai aku datang, kata Nabi. Semua sahabat berbondong-bondong mendatangi rumah sahabat tadi, yang ngajak makan tadi. Subhanallah, begitu nyampe, maka dipeganglah makanan tersebut, kemudian diambillah, bagikan. Sampai-sampai itu perlu pertolongan tetangga, saking banyaknya orang yang datang. Ya, ini kan kalau 5 orang, 4 orang cukup satu keluarga yang servis. Ini kalau yang datang ya ratusan, ya perlu orang ngebantuin. Panggil tetangga untuk ngebantuin, semuanya dibagiin. Dari cukup untuk 5 orang, berkahnya sampai ratusan orang bisa makan dengan keberkahan Nabi Muhammad SAW. Bahkan bukan hanya itu, diriwayatkan udah beres semuanya makan, itu tetangga-tetangga yang bantuin suruh bawa balik, ambil bawa pulang, masih ada sisanya. Subhanallah. Di antara keberkahan Nabi Muhammad SAW. Dan kita alhamdulillah masuk dalam kategori umat Nabi Muhammad. Kita mendapatkan keberkahan yang begitu banyak dari Nabi Muhammad, keindahan, kemudahan di dalam segala hal, mulai dari kemudahan ibadah, mulai dari semuanya itu kita dapatkan atas apa? Atas perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayo mulai saat ini kita berjuang terus, hidupkan syariat Nabi Muhammad, hidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, hadiri majelis-majelis ilmu, jangan pilih-pilih. Alhamdulillah di kota kita ini, di negeri kita ini, di kota Tembilahan ini, banyak guru-guru kita, datangin, kunjungin mereka, jangan nunggu diundang. Begitu mereka ada majelis, hadiri. Capek, nggak capek, paham, tidak paham, yang penting kita sudah termasuk orang-orang yang patuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita sudah masuk ke penjelasan Ratibul Haddad, yaitu zikir yang ke-6 ya, kalau tidak salah yang ke-6. Kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Semua. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini kalimat zikir doa yang mana tertera di dalam kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi radhiyallahu an. Diriwayatkan ada sebuah hadis dari Imam Muslim. Dari mana? Dari sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, datang salah satu sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad SAW mengeluh ya. Sahabat ini datang sama Nabi mengeluh. Apa keluhannya? Habis digigit oleh kalajengking. Kalajengking itu binatangnya kelihatan kecil, tapi gigitannya itu, racunnya itu mematikan. Bahaya ya, binatang yang sangat bahaya. Makanya kalau ketemu kalajengking itu hati-hati, jangan sampai disengat. Itu bahaya, racunnya itu bahaya. Ini sahabat tadi mengeluhkan kepada Nabi bahwasanya dia baru saja digigit oleh kalajengking. Jadi kena racun, panas dingin. Kemudian Nabi memberikan komentar.
Nabi SAW memberikan komentar kepada sahabat ini. Apa komentar Nabi? Coba, kata Nabi, seandainya engkau membaca atau mengucapkan menjelang sore atau malam, maksudnya membaca apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nabi ngasih komentar, ya. Coba kalau sekiranya engkau menjelang sore atau malam membaca doa ini, zikir ini, apa kata Nabi? Niscaya kalajengking tersebut tidak akan bisa membinasakanmu. Nah, ini yang berbicara siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah, kita nggak tahu ya, apalagi kalau lagi musim banjir ya. Musim banjir itu binatang-binatang itu bisa masuk ke dalam rumah ya. Maka dari itu siapkan senjata untuk melawan mereka, yaitu dengan zikrullah. Ya, di antaranya apa? Doa-doa yang terdapat di dalam ratib al-haddad yang kita baca. Maka jangan tinggalkan ratibul haddad. InsyaAllah kita akan diselamatkan, selamat zahir dan selamat batin, InsyaAllah, amin ya rabbal. Al-Imam Tirmizi radhiyallahu an juga meriwayatkan bahwasanya barang siapa, kata Imam Tirmizi ini, dalam riwayat Imam Tirmizi, riwayatnya begitu, barang siapa yang membaca salasa marrat, 3 kali ini doa ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, salasa marrat, 3 kali. Membaca ini 3 kali apa? Niscaya tidak akan terkena penyakit panas. Artinya apa? Ini resep langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang kalau ingin selamat dari penyakit panas, baca doa ini. Ya. Riwayat daripada Imam Tirmizi. Siapa yang baca itu 3 kali di malam itu, maka di malam itu akan aman dari penyakit panas. Sebab kalau penyakit panas ini kalau dibiarkan bahaya ya. Bisa menyebabkan kematian. Berapa banyak orang yang kena penyakit panas sampai bisa meninggal dunia. Karena apa? Karena kondisi tubuhnya akan menurun. Ya. Apalagi sampai demam ya. Ada yang sampai demam berdarah dan seterusnya. Nah, tapi ini ada resep dari Nabi. Siapa yang baca ini 3 kali di waktu malam, pasti akan terjaga dari penyakit-penyakit panas. Juga Imam Sahal mengatakan, kami punya keluarga ini setiap malam baca, nggak pernah tinggal. Maka dikatakan, kata Sahal ini, waktu itu dia punya budak, budaknya kena gigitan kalajengking. Budaknya Sahal ini terkena gigitan kalajengking. Tapi dia sedikit pun tidak merasakan sakit, bahkan keracunan. Kenapa? Karena di rumah tersebut ada yang membaca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita tidak tahu, Pak. Ya, binatang itu dia nggak ada toleransi sama kita ya. Kadang-kadang ya, dia melihat kita seakan-akan binatang kecil itu dia lari. Pada saat kita lengah bisa saja dia membinasakan kita, bisa saja memberikan racun. Maka tidak ada jalan lain, kita tawakal sama Allah dengan doa, dengan resep yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga dalam hadis ini disampaikan dari Khawlah binti Hakim. Nah, ini hadis dari Khawlah binti Hakim. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man nazala manzilan thumma qala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik." Diriwayatkan bahwasanya Khawlah binti Hakim mendengar Nabi bersabda, "Man nazala manzilan," bahwasanya barang siapa yang singgah di satu tempat. Perhatikan kalimat ini. Siapa yang singgah di satu tempat. Tsumma qala, kemudian dia berkata doa tadi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dikatakan oleh Nabi, lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi zalik. Maka tidak ada yang bisa mencelakainya sampai ia meninggalkan tempat yang dia singgahi tadi. Jadi kata Nabi, siapa orang yang singgah di satu tempat, kita masuk nih dalam satu tempat, kemudian kita membaca doa ini, maka selama kita berada di tempat tersebut sampai kita pulang, tidak ada yang bisa mencelakakan kita.
Artinya ini senjata dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita diselamatkan dari binatang-binatang yang membinasakan. Bahkan Al-Imam Haddad sendiri sangat besar perhatiannya dengan zikir ini, sehingga beliau langsung menuntun kepada putra-putri beliau untuk selalu melafazkan doa ini. Nah, jadi biasakanlah Pak ya, selain kita baca Ratibul Haddad, kemudian nanti kalau kita jalan kemana-mana, bacalah doa ini agar kita selamat dari binatang-binatang yang mematikan, binatang-binatang yang beracun ya, seperti ular, kalajengking dan seterusnya. Dengan doa yang kita baca ini pasti kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala panjangkan umur kita, panjang umur dalam taat kepada Allah, dan kita berharap mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari majlis ini segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa, ya Rabbana i'tarafna bi annana وأننا أسرفنا لا لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واسل لنا الأورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبه مداد تصل السحب والحمد لله بالبدء والتناهي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, khususnya buat diri saya, umumnya buat semua yang hadir, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali dalam kesempatan dalam panjang umur sehat walafiat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.